saya Samaraja Nati, NIM D1A117303. Saya di sini akan menyampaikan materi peradilan tata usaha negara dengan tema keputusan Hakim Tata Usaha Negara terhadap kasasi ke Mahkamah Agung. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara yang menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Muhsan SH dalam bukunya yang berjudul Peradilan Administrasi Negara, yaitu peradilan administrasi negara adalah suatu badan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara sesama instansi administrasi negara dan warga masyarakat, atau dapat pula dirumuskan sebagai persengketaan intern administrasi dan persengketaan ekstern administrasi negara. Secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengartikan peradilan tata usaha negara adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan terhadap tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dalam pusat maupun di daerah sebagai akibat di luar kepastian tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peradilan tata usaha negara yang berlaku Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Istilah peradilan tata usaha negara dapat disebut juga dengan peradilan administrasi negara. Hal ini dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 144 Undang-Undang Peradilan Tata. Lalu, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Yang pertama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang PTUN. Putusan tingkat terakhir pengadilan dapat diminta pemeriksaan kasasi pada MA. Acara pemeriksaan kasasi tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Mahkamah Agung. Dalam prakteknya, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri dan dapat diputus gugatan penggugat atau tidak dapat diterima. Yang kedua, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Acara pemeriksaan peninjauan kembali dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 303 Tahun 2006, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang pertama, yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan sesuai Pasal 304 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Mahkamah memiliki fungsi yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri, serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pembangunan di bagian hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.